Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Dirilis tahun 2017, film ini menceritakan sebuah usaha dadakan 5 orang mantan pasukan khusus yang mencegat penjemputan paksa tahanan penting oleh agen CIA dengan niatan lain. Hal itu pun akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam penjara. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film akan terfokus di sebuah penjara rahasia militer. Cross menggiring 2 tahanan wanita ke dalam sel. Di lain sisi, Manning memberi perintah kepada anak buahnya, John dan Davis, untuk ketemuan di kafe nanti ba'da maghrib. Saat Manning bertemu Cross, mereka juga membicarakan untuk pertemuan nanti malam, di mana pertemuan itu adalah sebagai perpisahan pensiunan mereka dari dunia militer sekaligus pasukan khusus. Kemudian kepala sipir datang yang tiba-tiba ngomelin mereka berdua. Katanya ada masalah sama dokumen dan sistem keamanan penjara. Dan satu lagi, 2 tahanan wanita itu jadi tanggung jawabnya Cross. Si bapak sibuk sama napi lain di sini karena bukan napi kaleng-kaleng sob. Udah gitu, mereka juga lagi nungguin mobil jemputan tahanan yang belum kunjung datang. Oleh sebab itu, acara pertemuan Cross, Manning, dan tim pun sedikit tersendat. So you're going nowhere till all the detainees have cleared the gate on the way out. Di gerbang penjagaan, truk pengangkut sampah rutin diperiksa terlebih dulu sebelum mereka diizinkan masuk. Di lain tempat, Phil, petugas penjara yang lagi mojok, gak sengaja ngejatuhin gulungan kertas karena dia kaget pas ditawarin nyemil oleh rekannya, Terrence. Dan setelah Phil pergi, Terrence pun gak sengaja nemuin gulungan kertas itu. Di waktu pembagian jatah makan, salah satu napi babon ngerasa stres dan langsung menghajar petugas. Karena di sini adalah tempatnya tahanan kelas berat, Terrence tak mau ambil resiko dan segera memanggil Cross. Dan dengan mudahnya, si babon berhasil diamankan. Setelah itu, Terrence melaporkan gulungan kertas tersebut pada Cross. Di sisi lain, Manning sedang mengawasi kegiatan di ruang sampah, di mana truk sampah itu seketika rusak tanpa sebab. Lalu ia pun menyuruh supir truk itu untuk menangani kerusakan itu. Tapi, si supir ternyata bukan supir asli, melainkan dia hanyalah supir pengganti. Mau nggak mau, Manning yang bertanggung jawab di sini harus mengeceknya. Di saat hendak ke ruang perkakas, ia berpapasan dengan Cross yang lagi mindahin 2 cewek ini ke sel lain. Singkat cerita, Cross dan tim yang ditambah 1 orang lagi yaitu Bradley. Lalu Bradley menanyakan di mana Manning kok belum dateng. Cross pun menjawab kalau Manning lagi kelarin masalah truk sampah, disusul gulungan kertas yang mencurigakan yang sebelumnya Cross tunjukkan. Dari sinilah mereka menyadari bahwa ada suatu keganjilan di lapas. Mulai dari truk sampah yang biasanya nggak pernah rusak, ditambah lagi kertas yang berisikan kode komunikasi tahanan pada salah satu petugas sipir korup. Dan mereka pun segera menyiapkan rencana dadakan. Hey, gentlemen. We got a fucking shit sandwich coming our way fast. We need to tack up now. Di waktu yang bersamaan, mobil penjemput tahanan telah sampai di sana.
Surat perintah dan komandannya yaitu Kapten Marshall Black sedikit berbeda dengan tindakannya, di mana Terrence sebagai penjaga tidak mengizinkan mereka untuk menjemput tahanan karena di surat perintah itu tertulis 6 tahanan yang akan dibawa, sedangkan Black dan ajudan mau bawa 2 tahanan wanita saja. Kemudian mereka harus meminta izin kepada kepala sipir. Sementara di ruang kendali sistem penjara, 2 orang penjaga tiba-tiba diserang oleh Phil yang bertujuan menyabotase CCTV serta sistem keamanan. Karena tak dapat sandi dari kedua penjaga itu, Phil mengontak Black yang kebetulan sekarang dia sudah berada di ruang kepala sipir. Awalnya, Black secara halus meminta izin padanya, namun karena itu bukan tanggung jawab Pak Kepala dan sekarang 2 tahanan itu adalah tanggung jawab Cross, Pak Kepala pun menyuruhnya untuk izin terlebih dahulu sama Cross. Tapi karena terlalu ribetnya prosedur yang ada, ditambah lagi Phil yang sudah terlanjur mengambil alih ruang kendali sistem, Black pun memaksa kepala sipir untuk ngasih tahu sandi keamanan. Ya karena terlalu berbelit jawaban yang dituturkan, serta alasan sistem sidik jari, Black pun terpaksa memotong jari bapak itu. Which finger? No! Di sisi lain, Manning yang lagi ngecek kerusakan mesin truk, tanpa dia sadari, di dalam truk itu ada satu tim penyelundup yang lagi bersiap-siap. Lalu, seusai Manning mengecek truk dan merasa semua ini adalah kesengajaan karena sama sekali tak ada masalah di truk ini, tiba-tiba ia harus dikejutkan oleh sesuatu. Begin phase 2. Set our signal. On your feet. Light it up. Armed and charged. Steady. Fire in the hole. What's that noise? Flap cone. Clear! Get out! Beruntungnya, Manning berhasil selamat dari ledakan tersebut dan segera bersembunyi. Diketahui, mereka adalah bagian dari timnya Black. Supir truk itulah yang sengaja mengulur waktu dan mencari celah agar tim yang dipimpin oleh Colin ini bisa menerobos masuk. Big bald asshole. No offense. Let's find them. Namun seorang Manning yang berpengalaman tak semudah itu dilumpuhkan. Dia pun berhasil menumbangkan 2 anggota dan berusaha menyelamatkan diri. Sementara Black yang tahu akan keberadaan 2 tahanan wanita, dia pun menyuruh Colin untuk bergegas menjemputnya di dalam sel. Namun pintu sel itu hanya akan terbuka dengan sandi dan sidik jari. Tapi karena sebelumnya Black memotong jari yang salah, akhirnya ia pun menyuruh kepala sipir untuk menuntunnya ke ruang kendali dan membuka kunci sel. Isolate and extract him after we've secured the target. You understand? Copy. Di waktu yang sama, Cross baru tiba di lapas yang dengan herannya dia bertemu 2 anggota Marshall, sebutan dari tim Black. Dengan basa-basinya, Cross menipu mereka kalau dia lagi ada janji sama kepala sipir, dan saat kedua anggota itu lengah, keluarlah skill bertarungnya. I'm gonna have to ask you to leave. All right. Kembali ke Manning yang sedang dalam pelariannya. Di ruang mesin, dia bersembunyi di tengah pengejarannya. Lalu, saat ada kesempatan, Manning berhasil menumbangkan si supir truk gadungan. Emang enak lu. Kemudian Colin yang seketika dilumpuhkan. Anehnya di sini Manning tidak membunuh Colin dan malah bergegas pergi. Di tempat lain, Bradley, John, dan Davis yang baru sampai, mereka diam-diam masuk lewat terowongan. Ready? 3, 2, 1.
Namun hal itu diketahui oleh Black yang sudah ada di ruang kendali dan dia menanyakan pada bapak kepala siapa mereka bertiga ini. Bapak itu pun menjawab mereka bertiga adalah mantan pasukan khusus yang dipimpin oleh Cross dan Manning. Ditambah lagi penampakan Cross dan Manning yang sudah ready di jalurnya masing-masing untuk mencegah rencana Black. Karena rasa penasaran dengan kedua orang itu, Black pun diberitahu bahwa Cross adalah seorang yang sangat ahli di bidang operasi khusus, sedangkan Manning adalah seorang ahli senjata. Dia seperti bulldozer. Karena dari kelima orang itu bisa menghambat rencananya, Black pun menyuruh Colin dan tim mereka untuk menghentikannya. Collins, we have an intrusion in the motor pool, a 3-man HSO team. Stand by, I'm gonna shut off the power in the cell. Di tengah penyisirannya, Bradley dan kawan-kawan dikagetkan oleh kemunculan Manning yang otomatis mereka bakalan bersatu menyisir tempat ini. Belum juga jauh melangkah, mereka mendapatkan pemanasan pertamanya. Kembali ke ruang kendali, Black menyuruh kepala sipir untuk mematikan lampu penjara serta membuka semua pintu sel para tahanan beringas.